Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih bersama Bapak Henry. Di sini akan membawakan tutorial pembelajaran pada materi statistika untuk SMK kelas 12. Jadi di sini Bapak akan kembali membawakan materi statistika di part ke-7 dengan submateri ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, jadi pada ukuran penyebaran data berkelompok ini, nanti ada 4 yang mau Bapak paparkan. Yang pertama yaitu jangkauan, yang kedua simpangan kuartil, yang ketiga simpangan rata-rata, dan yang keempat simpangan baku. Nah, jadi harapan Bapak nantinya, anak-anak kami tetap terus memantau channel pembelajaran kita ini dan menontonnya sampai dengan selesai. Baiklah, di sini kita akan masuk sekilas mengenai ukuran penyebaran data berkelompok. Kalau minggu kemarin Bapak sudah membawakan materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. Jadi di sana sudah Bapak paparkan satu persatu mengenai pengertian ukuran penyebaran data tersebut. Baiklah, kita langsung ke yang pertama, ukuran penyebaran data berkelompok. Yang pertama yaitu jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Nah, jadi pada jangkauan itu dapat dihitung dengan rumus R X maksimum dikurang X minimum, atau R itu merupakan simbol dari jangkauan. Nah, kita lihat pada data berkelompok. Di sini kita aplikasikan contoh soal bagaimana dia menentukan jangkauan pada data berkelompok. Nah, kita lihat soalnya. Tentukanlah jangkauan dari data berikut. Nah, di sini data berkelompok. Nah, kita lihat datanya kelas pertama 3 sampai 5, kelas kedua 6 sampai 8, kelas ketiga 9 sampai 11, kelas keempat 12 sampai 14. Berarti frekuensinya 2, 4, 8, 6. Nah, kita dapatkan jumlah frekuensinya sebanyak 20. Nah, jadi pada data berkelompok ini, untuk menentukan jangkauan ada 2 cara, yakni cara yang pertama dengan menentukan nilai kelas pertama dikurang nilai tengah kelas terakhir, di mana kita dapatkan untuk menentukan rata-rata kelas pertama, kita jumlahkan batas bawah tambah batas atas dibagi 2, di mana rumus untuk menentukan titik tengah sama juga artinya dengan setengah dikali batas bawah tambah batas atas. Sehingga untuk kelas pertama kita dapatkan nilainya 3 tambah 5 per 2. 3 tambah 5, 8 dibagi 2 dapat nilainya 4. Nah, kemudian untuk nilai tengah kelas terakhir, kelas terakhir di sini kita dapatkan 12 sampai 14. Nah, kita jumlahkan 12 tambah 14 per 2. Kita dapatkan hasilnya 26 dibagi 2 sama dengan 13. Sehingga kalau sudah dapat ini, maka untuk menentukan jangkauan, kita masukkan rumusnya data terbesar dikurang data terkecil, ataupun nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Sehingga jangkauannya sama dengan 13 dikurang 14 sama dengan 9. Nah, inilah dia cara pertama. Cara kedua di sini untuk menentukan X maksimum, nah di sini kita buat dengan rumus batas bawah kelas pertama dikurang 0,5. Nah, kita lihat batas bawah kelas pertama 3. Nah, 3 dikurang 0,5 sama dengan 2,5. Nah, untuk X max, nah di sini batas atas kelas terakhir ditambah 0,5. Nah, sehingga untuk jangkauan kita dapatkan rumusnya X max dikurang X min, sehingga jangkauan sama dengan 14,5 dikurang 2,5 sama dengan 12. Nah, dari 2 cara ini silakan dipilih pemaparannya. Nanti walaupun berbeda hasilnya kita dapatkan, tetapi nanti kalau kita lihat rentang nilainya ataupun kita lihat jangkauannya itu mungkin sama. Bisa dikatakan sama atau hampir mendekati. Jadi, Bapak rasa untuk pembahasan jangkauan Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua di sini jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Nah, disimbolkan dengan QD.
Pada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dirumuskan QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1, di mana Q itu merupakan kuartil. Jadi di sini sebelum kita menentukan nilai dari rumus ini, pertama sekali dulu kita menentukan nilai kuartilnya. Untuk menentukan nilai kuartil, pertama sekali kita tentukan letaknya. Kalau sudah kita dapatkan letaknya, barulah kita cari kuartil ke I, di mana rumus untuk menentukan kuartil ke I sama dengan B ditambah P dikali I per 4 kali N dikurang F per FK. Di mana I itu merupakan pengganti 1, 2, 3. Kita lihat pemaparan rumus itu. Yang menjadi B di situ tepi bawah kelas kuartil ke I, yang menjadi P merupakan panjang kelas, yang menjadi F merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas ke I, kemudian yang menjadi F kecil merupakan frekuensi kelas kuartil ke I, kemudian yang menjadi N merupakan jumlah data. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal pengaplikasian dari simpangan kuartil. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah simpangan kuartil dari data 3-5 kelas pertama, 6-8 kelas kedua, 9-11 kelas ketiga, 12-14 kelas keempat dengan frekuensi masing-masing 2, 4, 8, 6. Sehingga jumlahnya kita dapatkan N-nya sama dengan 20. Selanjutnya, sesuai dengan Bapak katakan tadi, untuk menentukan simpangan kuartil, pertama sekali kita tentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1, kita dapatkan letaknya 1/4 dikali 20, berarti kita dapatkan 5. Berarti datanya itu terletak pada data nilai kelima. Kemudian kita lihat data nilai kelima. Kita lihat ya, data nilai kelima. Di sini kita dapatkan data nilai kelima. Kalau diletakkan di sini masih data pertama dan kedua. Kalau kita turun lagi ke bawah, berarti 2 tambah 4, 6. Berarti di antara data 1 sampai 6. Berarti letak kuartil 1 terletak di frekuensi 4. Inilah dia. Kita lihat 4. Selanjutnya kita lihat batas bawahnya 6. Batas bawah kuartil 1 6. Sehingga kita masukkan untuk TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 6 dikurang 0,5 sama dengan 5,5. Untuk P-nya panjang kelas atau interval, kita lihat batas bawah sampai batas atas. Berarti kita hitung 3, 4, 5. Kita dapatkan nilainya 3. Selanjutnya untuk FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti sebelum 4, kita dapatkan ke atas 2. Kemudian frekuensi kuartilnya 4. Sehingga kita langsung memasukkan ke rumus. Nilai dari kuartil 1 sama dengan 5,5 ditambah 3 dikali 20/4 dikurang 2, FK-nya 2/4. Sehingga 5,5 ditambah 20 dibagi 4 dapat 5, 5 dikurang 2 dapat 3. Sehingga 3 dikali 3 dapat 9/4. Sehingga 5,5 tambah 2,25 kita dapatkan nilainya 7,75. Maka inilah dia nilai dari kuartil pertama. Selanjutnya, nilai untuk kuartil ketiga. Letaknya 3/4 kali 20, berarti terletak pada data ke-15. Data ke-15, kita lihat data ke-15. Bisa kita lihat data ke-15. Kalau kita letakkan di sini, masih data kedua, kita turun lagi data ke-6, kita turun lagi data 2 tambah 4, 6, tambah 8, 14, tambah 6, 20. Berarti di antara 1 sampai 20. Kita lihat. Selanjutnya di sini, kita perhatikan dia. Kita perhatikan data ke-15. Data ke-15 kita perhatikan
Batas bawah dikurang 0,5. Berarti kita dapatkan nilainya.